Oke adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Ya, semoga tetap sehat selalu dan tetap bersemangat untuk selalu belajar di rumah ya. Karena dengan semangat, terutama semangat berlatih menjalani latihan soal, tentunya bisa mengasah kemampuan kita dan pada akhirnya prestasi bisa kita genggam gitu adik-adik ya. Oke adik-adik. Ya, di kesempatan kali ini Pak Didi akan memberikan beberapa materi ataupun tips cara pengerjaan soal yang cepat gitu ya. Ya, silakan adik-adik nantinya barangkali ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup ya, di WA ya. Oke, langsung aja Pak Didi mulai. Ya. Oke, jadi saya mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Oke, saya ceritakan dulu ini. Ya, dari yang paling sederhana dulu, pada sudah menyebutkan tentang penjumlahan pengurangan bilangan ya. Oke, jadi mulai dari yang paling sederhana dulu Jadi saya kasih beberapa contoh soalnya ya. Jadi kalau saya punya ditambahkan dengan 237 ya. Nah, kalau ditambahkan berapa dari? Ya. Kalau ditambahkan 5 tambah 7 berapa? 12 ya. 12 ditulis 2 disimpan 1 ya. Simpan 1 di sini. Kemudian tambahkan 1 tambah 6 berapa? 7 ya. 7 tambah 3 berapa? 10 ditulis 0 disimpan 1. Nah, kemudian 1 tambah 7 berapa? 8 tambah 2 10 lagi. Tulis 0 simpan 1. Nah, sehingga 1 tambah 3 berapa? 4. Jadi 4002. Gitu ya, gampang. Ya, jadi pasti sudah bisa banyak yang mengerjakan soal begini ya. Sekarang dari pengulangan kan. Oke, 3501 dikurangi 299. Ya. Bagaimana cara pengurangannya? Sehingga kalau seperti ini kita 1 dikurangi 9 bisa 1 kecil, bilangan kecil dikurangi besar ya, tidak bisa. Sehingga kita harus pinjam 1 depannya sehingga ini angkanya berubah jadi 11 gitu ya. Jadi 11. Nah, jadi 11. Ini. Sehingga 11 kurangi 9 berapa? 2. Gitu aja ya. Nah, nolnya tadi kan dipinjam 1. 0 tadi sama artinya dengan 10 ya. Karena 0 kurangi 9 kan nggak bisa. Jadi pinjam 1 depannya jadi 10. Nah, 10 tadi kurangi 1. Jadi tinggal 9 gitu ya. Sehingga 9 kurangi 9 berapa? Ya 0 gitu ya. Kemudian ini tadi sudah dipinjam 0 satunya jadi tinggal 4 ya. Jadi 4 dikurangi 2 berapa? 2. Nah, kemudian ini 3-nya nggak ada kurangnya, tetap turun di 3. Jadi hasilnya adalah 3202. Seperti itu aja ya. Oke. Saya pikir banyak yang bisa untuk penjumlahan apalagi pengurangan ya. Sekarang kita menuju ke yang namanya perkalian ya. Oh, sorry. Jadi langsung saja tentang penjumlahan pengurangan tapi tentang desimal ya. Bagaimana dengan penjumlahan tentang bilangan desimal? Penjumlahan dan pengurangan desimal. Semuanya dari SD bisa mempelajari ini ya, tidak kecuali itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Jadi contoh Pak ini punya 2,52 ditambah 1,3. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Ya, sedikit berbeda dengan angka biasa tadi ya. Jadi kalau ada komanya diluruskan komanya. Jadi seperti ini, 2,52. Nah, kalau misalnya angka biasa taruh sini ya, 1/3-nya. Tapi kalau ini diluruskan komanya jadi seperti ini. Nah, begini ada ya, diluruskan komanya. Nah, seperti itu. Apapun posisinya harus diluruskan komanya. Sehingga ini 2-nya enggak ada penjumlahnya, turun 2. Kemudian 5 tambah 3 ini 8. Kemudian ini koma, 2 tambah 1 3. Jadi 3,82. Gitu aja ya. Nomor 2. Sekarang Pak Dewi punya pengurangan ya, pengurangan. Jadi 3,2 dikurangi
1,05. Nah, bagaimana cara pengerjaan? Oke, berarti taruh bawah ya. Jadi 3,2 ya dikurangi 1,05 begini aja ya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, ini kalau misalnya tidak ada angka ya bisa kita kasih 0 ya. Jadi 0 di belakang koma itu sebenarnya tidak ada, tapi bisa dimunculkan untuk operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Sama halnya dengan ini tadi, bisa boleh kita kasih 0 begini. Nah, kan nggak efek ya, 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, untuk pengurangan ada efeknya begini ya. Nah, ini dikasih 0. Sehingga seperti pengurangan biasa tadi, 0 kurangi 5 nggak bisa ya. Jadi pinjam 1 depannya, jadi ini jadi 10. Ini nanti tinggal 1. 10 kurangi 5 berapa? 5. Jadi ya 1 kurangi 0 berapa? 1. Ini ada komanya. 3 kurangi 1 2,15. Seperti itu ada ya. Ya. Selanjutnya kita menuju ke perkalian ya. Perkalian dan pembagian. Dan pembagian. Oke, ya adik. Kita mulai dari angka yang paling sederhana dulu ya. Kalau kali ini punya begini 23 dikali 2 ya. Ya, oke. Semuanya harus bisa ya. Jadi 3 kali 2, jadi yang atas kalikan 2. 3 kali 2 berapa? 6 ya. Setelah 3 kali 2, selalu dari belakang ya. Kemudian 2-nya kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Jadi 46 ya. Kemudian saya kasih contoh, Pak Dedi kasih contoh berikutnya. Ada 371 dikali 23. Nah, oke, selalu dari belakang ya. Dan angka yang di atas yaitu 371 ya. Jadi mulai dari 371 dikali 3 dulu, baru kemudian nanti 371 dikali 2 ya. Yuk, 1 kali 3, 3. 7 kali 3 berapa? 7 kali 3 21. Ditulis 1, disimpan 2. Nah, kemudian 3 kali 3 6 ya. 6 ditambah 2 8 gitu ya. Lanjut sekarang 1 kali 2. Nah, ini tadi sudah semuanya kali 3. Sekarang ini semuanya dikali 2. 1 kali 2 berapa? 2. Nah, posisinya tidak pas di sini, maju depan di sini ya. 1 kali 2 2. 7 kali 2 berapa? 14. Simpan 1. 3 kali 2 berapa? 6. 6 ditambah 1 7. Nah, ini baru ditambahkan ya. Jadi ini 3, kemudian ini 3, 8 tambah 4 12, simpan 1 tambah 7 8. Jadi 8.233. Seperti itu ada ya. Yuk contoh berikutnya. Nah, sebelum nanti dicatat sama dong ya. Jadi kalau kalian ini punya 67 dikali 23. Sekarang langsung aja. Pak Dedi kasih koma. Ini. Bagaimana kalau kasih koma? Tak usah dipedulikan dulu. Jadi dikalikan dulu aja seperti biasa ya. Jadi 7 kali 3 berapa? 1, 21 ya, simpan 2. 6 kali 3 18 tambah 2 20. Nah, kemudian 7 kali 2 14. Tulis ini 4, simpan 1. 6 kali 2 12 tambah 1 13. Nah, ditambah ya. Yang ini 1 4 5 1. Nah, baru kita perhitungkan komanya. Di belakang koma ada berapa angka? Ini. Di belakang koma ini 1, di belakang koma ini 1. Jadi ada totalnya 2. Jadi dihitung dari sini. Komanya nanti akhirnya posisinya di sini, dari belakang ya. 1 2. Jadi di sini. Nah, jadi 15,41. Oke, silakan bisa di screenshot atau dicatat dulu. 2 menit ya. Diperhatikan, barangkali ada yang masih bingung boleh nanti bertanya. Jadi ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan di tampilan beberapa soal berikutnya ya. Oke, pada dihapus dulu ini sebelah sini. Masih di perkalian dan pengurangan bilangan.
Ya, selanjutnya pada dikasih contoh berikut ya. Nah, jadi punya 85 dikali 85. Ya. Berapa nih dikali? 5 kali 5 25 ya. 5 simpan 2 ya. 8 kali 5 berapa? 8 kali 5 40 ditambah 2 42. Nah, gini ya. Selanjutnya 5 kali 8 40 ditulis 0. Nah, kemudian simpan 4. 8 kali 8 64. 64 tambah 4 68 ya. Ditambahkan berapa? Jadi 5 2 4 tambah 8 12 simpan 1 jadi 7225 ya. Oke, Mbak Dedi, dengan soal yang sama saya pakai cara lain ya. Cara lainnya seperti ini. 85 dikali 85. Nah, dikali ya. Yuk, kalikan 5 kali 5. 5 kali 5 angka belakangnya. 5 kali 5 berapa? 25. Oke, kita perhatikan 8. Setelah bilangan 8 itu dalam urutan bilangan ada bilangan berapa? Ada bilangan 9 ya. Sehingga 3 kali. 8 kali 9 berapa? Berapa? Ya, betul, 72. Sama kan? Sama. Gitu ya. Yang belakangnya 5 ya, dan soalnya sama, bilangannya sama. Nanti bisa pakai cara cepat seperti ini ya. Oke, berikutnya. Saya hapus ini. Selain 5 kali 5, yang belakangnya 5, pakai cara seperti ini bisa juga diterapkan di angka begini ada nih. Yang angka depannya sama. Contoh misalnya begini. 23 dan angka penjumlah belakangnya 23 dikali 27, maksudnya di sini 3 tambah 7 itu 10. Nah, yang dijumlahkan sama dengan 10 angka belakangnya dan angka depannya itu sama. Caranya sama kayak tadi ya. Sehingga ini bisa pakai cara 23 kali 27 ya. Kalau nggak percaya nanti bisa dibuktikan pakai cara biasa. 3 kali 7 21. Ya, setelah bilangan 2 berapa? Ya, 3 ya. 2 kali 3 berapa? 621. Contoh lain, kalau Pak Dedi punya 36 dikali 34. Nah, ini angka belakangnya dijumlahkan sama dengan 10 dan angka depannya sama-sama 3. Ini bisa dipakai ya. 36 dikali 34. 6 kali 4 24 ya. Setelah bilangan 3 bilangan 4 ya. 3 kali 4 berapa? 12. Ya. Oke, matematika bisa sama Pak Dedi ya. Ya, selanjutnya oke, kita ke pembagian aja deh ya. Kita ke pembagian. Tadi kan sudah berkali. Sekarang pembagian. Ya, pada ini dikasih contoh soal nomor 5. Kita tahu bahwasanya jadi kalau misalkan 8 dibagi 2 ya. 8 dibagi 2 itu ya sama dengan berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Kenapa kalau bisa 4? Jadi 8 bagi 2 itu sama artinya dengan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Nah, 2-nya ini muncul 4 kali ya. Nah, dengan 8 dikurangi 2, berapa? 6 ya. 6 kurangi 2, 4. 4 kurangi 2, 2. 2 kurangi 2, habis ya. Dikurangi sampai habis, itu artinya dari pembagian ya. Nah, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4-nya berasal dari mana nih? 2-nya ini pengurangnya sebanyak 4 kali. Contoh lagi. Jadi punya 10 dibagi 5. Nah, sama dengan berapa? Kalau dasarnya pembagian, jadi tinggal 10 dikurangi 5 sampai habis 10-nya, dikurangi 5 lagi. Sehingga 5-nya ini muncul 2 kali. Sehingga 10 bagi 5 sama dengan ya berapa? 2. Tidak ada ya. Nah, selanjutnya ada deh. Oke, sekarang Pak Dedi pakai angka yang besar ya. Angka yang besar ini 246. 2468 ya dibagi 246 dulu aja. 246 dibagi 2. Oke. Adik-adik bisa pakai Protagrid soal seperti ini ya. Ataupun kalau misalnya sepintas bisa dibagi 246 ini bisa dibagi 2, langsung aja boleh. Contoh misalnya begini, 246 bagi 2 ya. Jadi 6 bagi 2 berapa? 3. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2 ya. Kemudian 2 bagi 2, 1. Ini langsung begini. Kalau pakai Protagrid ya ada ya, 246 dibagi 2. Nah, ya tadi. Yuk,
Kalau gabit itu awalnya dibagi dulu, kemudian dikali, dibalikan dengan dikali ya. Dari angka depan dulu. 2 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 1 ya. Kemudian balikkan, habis dibagi dikalikan. 1 kali 2 2. Nah, ini ya Dede ya. 2 kali 2 kan habis, tidak usah ditulis nol. Turunkan 4. Nah, 4 bagi 2 berapa? 2 ya. Balikkan dengan dikali 2 kali 2 4. Gini ya Dede ya. Oke. 4 kali 4 habis ya. Ada angka lagi di sini, ada, turunkan aja 6 ya. 6 bagi 2 3, balikan 3 kali 2 6. Nah, ini sama jawabannya 123. Seperti itu ya. Ya. Kalau misalkan begini, 246 dibagi dengan 3 ya. Dibagi dengan ya 3 boleh. Jadi 24 bagi 6 bagi 3 2 ya, 24 bagi 3 8 gitu ya. Ya, seperti itu aja. Ya. Oke, silakan bisa dicoba dulu baru nanti bisa bertanya, ada yang kurang mengerti. Oke, sudah cukup jelas Saudara ya. Selanjutnya kita menuju ke bilangan bulat sebelum pecahan ya. Bilangan bulat. Kalau pembagian dari bilangan desimal ya, saya tambahin itu pakai pecahan nanti ya, untuk pecahan. Jadi kita ke bilangan bulat dulu. Saya kasih contoh dulu ini ya, nomor 8. Ya, kalau Pak Dodi punya 7,2 dibagi 0,4 sama dengan berapa? Nah, pakai pecahan ya. 7,2 di belakang koma ada satu angka, berarti 72 per 10 ya. 72 per 10, 72 per 10. Di belakang koma satu angka dibagi per 10. Nah, kalau di belakang koma dua angka jadi per 100 ya. Dibagi itu 0,4 jadi 4 per 10 juga. Nah, sehingga 72 per 10 dengan pembagian bisa jadi perkalian ya. Kalian dengan 10-nya pindah ke atas, 4-nya pindah ke bawah. Ini ya. Coret ya. Nah, sehingga 72 ini coret tinggal 1 ya. 72 kali 1 72, 1 kali 4 4. Nah, 72 per 4 sama artinya dengan 72 dibagi 4 ya. Jadi per itu sama artinya dengan pembagian. 72 bagi 4 sama dengan berapa? Ya, 18 ya. Gitu aja. Ya, kita ke bilangan bulat sekarang. Ini materi ini dari anak SD ya. Operasi bilangan bulat ini nanti dipakai terus sampai dengan materi SMP ataupun SMA ada ya. Jadi kalau misalkan belum paham di SD ya harus segera dipahamkan ya, biar nantinya biar lebih mudah untuk mengerjakan soal bagi SMP ataupun SMA. Ya, kali ini saya awali dari begini ya tadi. Jadi ada dari rumus dasarnya ya. Jadi ada perkalian begini. Plus dikali min sama dengan min ya. Min kali plus adalah min, kemudian plus kali plus adalah plus ya. Min kali min adalah plus. Ya, ada filosofi kehidupannya di operasi bilangan bulat ini ya. Plus itu anggap plus itu sebagai yang benar. Benar, kemudian min itu salah. Ya, jadi begini ya. Kalau bicara benar, orang bicara benar, kemudian kita salahkan. Ya, orang bicara benar kita salahkan, perbuatan kita itu apa? Orang bicaranya benar, orang ngomongnya benar, tapi kita salahkan. Berarti perbuatan kita pada akhirnya adalah salah, yaitu min, gitu ya. Kemudian kalau orang bicara salah, tapi kita benarkan, perbuatan kita itu salah atau betul?
Iya, salah ya. Orang salah kita benerin gitu ya. Berarti salah. Min. Nah, orang benar yang plus kali plus. Orang benar kita benarkan. Ya, berarti perbuatan kita benar ya. Kemudian orang salah kita salahkan. Perbuatan kita berarti benar. Gitu ya. Oke, sip. Itulah matematika ya. Jadi ada filosofi kehidupan di dalam ilmu hitung matematika ya. Oke, berikutnya. Langsung aja ke saya contoh soal ya. Jadi kalau Pak Diri punya mulai dari begini ya. 6 yang paling sederhana ya begini. Ini termasuk bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu dari angka negatif sampai dengan positif ya. Jadi kalau boleh saya coba di sini, tengah-tengahnya bilangan bulat itu adalah 0, kemudian ada min 1, min 2, min 3. Jadi bilangan bulat min itu ke kiri. Sampai dengan min 1 miliar juga ke kiri, termasuk bilangan bulat. Min 1, 2, 3, seterusnya ya sampai kata hingga ya. Ini juga seperti. Nah, ini deretan barisan bilangan bulat. 6 tambah 2 berapa? 8 ya. Kemudian pada ini kalau punya 6 ditambah min 2. Nah, bagaimana ini? Jadi ingat, perhatikan adik-adik, kalau ada dua tanda itu adalah plus sama min ya. Ini bagi yang belum paham ya, plus sama min di antara dua angkanya adalah 6 dan 2. Ini harus dilebur ya. Jadi harus dilebur, plus sama min 2 ini dilebur, plus sama min jadi apa? Jadi min. Gini ya. Sehingga angkanya tinggal tulis saja seperti biasa, seperti di atas tadi. Sehingga tinggal 6 kurangi 2 berapa? 4. Gitu ya. Lagi. Kalau ini punya 10 plus min 3. Iya, sama dengan berapa? Plus sama min berubah jadi min ya. Kemudian 10 kurangi 3 sama dengan berapa? Ya, 7 gitu ya. Lanjut berikutnya. Kalau Pak Diri punya 6 dikurangi 7. 6 kurangi 7 berapa? 1. Yes, kurang tepat ya. Kalau 7 kurangi 6 betul 1. Tapi kalau kecil kurangi besar itu tidak bisa ya. Sehingga ini muncul min 1 ya, karena kecil kurangi besar. Kalau 7 kurangi 6 betul 1, tapi 6 kurangi 7 adalah min 1. Lanjut lagi, kalau misalnya Pak Diri punya 10 ditambah min 12 sama dengan berapa? Ada dua tanda di antara dua angka. Plus sama min berubah jadi min ya. Kemudian 10 kurangi 12. Kecil kurangi besar pasti hasilnya nanti min. Min berapa? 12 kurangi 10 min 2. Min 2. Gitu tadi ya. Lanjut lagi. Pak Diri punya min 3, min 7. Seperti ini. Ada min 3, min 7. Nah, sehingga kalau misalnya seperti ini boleh kita pakai bahasa Indonesia ya, pakai aturan bahasa Indonesia. Ya, ini kan ada dua tanda di antara dua angka. Jadi hutang 3, min itu hutang. Dari sini bisa kita artikan di cara pengerjaannya kalau min itu hutang ya. Kemudian plus itu apa? Melunasi. Nah, gini ya. Jadi hutang 3, hutang lagi 7. Jadi hutangnya tambah banyak ya. Berarti hutangnya jadi hutang berapa? 3 tambah 7, 10. Jadi hutang 10. Gini, lanjut lagi nih. Hutang 10 ditambah 15. Melunasi atau dibayar ini ya? Atau dibayar. Hutang 10 dibayar 15. Hutang 10 dibayar 15. Jadi masih utang atau sudah lunas? Ya, sudah lunas ya, tapi susuk 5 atau kembali 5. Jadi kembali 5 itu berarti positif 5 gitu ya. Kemudian kalau pada ini punya min 10 ditambah 3. Nah, hutang 10 ya, gambar hutang 10 gambar. Hutang 10 dibayar 3. Ya, hutang 10 dibayar 3 berapa? Masih utang? Masih dong. Hutangnya 10 cuma dibayar 3. Masih utang berapa? Tinggal sisa 7 hutangnya. Jadi min 7 karena masih utang berarti min. Ya. Oke, pada ini punya min 3. Nah, kemudian plus min 5. Oke, jadi dan gak bingung-bingung ada dua tanda itu di antara dua angka walaupun angkanya ini pakai min ya. Bisa ini dilebur ya. Pokoknya ada dua tanda di antara dua angka dilebur. Plus sama min berubah jadi min ya. Jadi min 3-nya tetap ditulis persis. Nah, begini. Jadi hutang 3, hutang 5, min 8 gitu ya. Lanjut lagi. Misalkan ya 10 min 14. Nah,
Nah, berapa? Di antara dua tanda dilebur ya, min sama min berubah jadi apa? Ya, orang bicara benar, dikatakan benar berarti betul ya. Jadi plus 10 tambah 14 sama dengan 20 ohm. Gitu ya. Silakan nanti boleh bertanya kalau ada yang belum paham ya. Bisa di screenshot dulu. Oke, sudah cukup jelas ya. Habis ini kita ke perkalian bilangan bulat. Kalau perkalian bilangan bulat seperti dengan filosofinya perkalian bilangan bulat ini ya, seperti ini persis ya. Jadi kalau min 5 dikali 10 ya, min kali 10 ini kalau nggak ada tanda berarti namanya bilangan positif ya. 10 ini kalau nggak ada tanda berarti depannya ini plus ya. Jadi min 5 kali 10. Min 5 kali 10 min kali plus. Min kali plus adalah min. Nah, 5 kali 10 50 12. Contoh. Min 7 dikali min 8. Tandanya dulu boleh dikalikan ya. Min kali min berapa? Plus ya. Plus. Nggak usah ditulis kalau plus 7 kali 8 50. Nah, gitu ya. Itu pembagian juga sama. Jadi kalau min 14 dibagi 2, min bagi plus ya sama kayak peraturan perkalian, bagi plus pasti min, 14 bagi 2 tuh 7. Seperti itu. Ya, sampai di sini dulu untuk video materi dasar dari sekolah dasar ya. Silakan pertanyaan nanti atau kalau ada pertanyaan boleh bertanya di WA group ya. Oke, tetap semangat selalu dalam di musim Covid begini. Semoga Covid ini segera berlalu ya, dan kita bisa belajar kembali seperti biasa, dan kita pada akhirnya bisa meraih cita prestasi tertinggi dengan semangat belajar kita. Oke, salam dari saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.